SMA di pesantren. Ya, pesantren. Terus kuliah? Kuliah di IPB. IPB. Ya. Oh, Bogor. Ya, IPB. Jurusan sastra. Masa ya sastra, Bang? IPB itu pertanian, Bang. Assalamualaikum, Bang Endi Mardika. Waalaikumsalam. Akhirnya podcast. Podcast ya. Oke, thank you. Kalau ditanya kabar, Bang, tiap hari kita ketemu. Ini udah mulai nih. Udah mulai. Oh, udah mulai. Udah mulai. Kalau ditanya biasa kan kalau lagi ada tamu-tamu gitu kan. Tanya kabar. Ini kalau tanya kabar abang tiap hari kita ketemu kan. Tiap hari ketemu belum tentu tahu kabar. Oh iya juga. Ini kabar apa nih? Kabar baik sekarang. Keluarga sehat ya? Keluarga sehat. Anak udah? Anak ada 2. Istri udah? Satu baru. Oke. Jadi ini rasa podcast tuh ya. Iya. Tapi ini nggak pakai headset gitu. Kayak Deddy Corbuzier. Low budget, Bang. Low budget. Abang kan pinjam nih kan? Oke. Boleh lah. Tolong sponsor, tolong di sini biar podcast kita lebih mantap lagi. Ada headsetnya, ada isinya juga. Ya, namanya aja yang pincap. Ya. Tapi kan low budget juga. Oke. Bang Endi ini pincap sahabat Insan Muda. Bang Endi ini pincap dompet duafa Riau. Siap. Yang baru. Yang baru yang bukan masih sih, tapi ya gitulah Bang ya. Gitulah apa deh? Enggak, maksudnya kita bisa dilihat dari muka gitu masih muda gitu. Harusnya masih muda. Harusnya masih muda. Kalau WHO katanya ini masih tergolong muda. Iya. 30 di bawah 65 masih muda. Oke. Bang Endi, kita mau berapa nih Bang? Pikiran bagusnya ya. Abang dulu sekolah di mana Bang? Sekolah TK nggak tamat. TK cuma sebulan. Itu di Langgam, Pelalawan. Bosan TK? Apa nggak terlalu pandai? Karena teman-teman saya itu setelah 1 bulan tuh pada nggak sekolah lagi. Saya ikut-ikutan nggak sekolah. Cuma bikin gambar mobil gitu kan. Tapi itu pun nggak bagus. Akhirnya saya nggak selesai TK. Terus lanjut SD. SD di Pelalawan di Langgam. Kemudian waktu itu masih ada tuh SD Impres namanya. SD Impres 012. Terus lanjut ke sekolah menengah. Itu di Sanawiyah di Langgam juga. Kemudian mulai tuh Pekanbaru. Pekanbaru di pesantren teknologi. Jadi saya ini adalah alumni pesantren teknologi. Pesantren. Tolong alumni pesantren. Yang di itu ya, yang di Manpoyan ya? Di Pasir Putih. Pasir Putih ya? Iya. Oh. Berarti abang dari SMA dari sini ya? Barangkali pesantren teknologi juga mau sponsor juga boleh. Iya, sponsor. Jadi kita lagi mencari sponsor. Jadi sponsor untuk keberlanjutan dakwah melalui TV. Tapi ini dakwah. Bisa juga UMKM Bang. Oh boleh siap. Boleh kan? UMKM boleh. Mau kita coba kita coba pula UMKM-nya enak atau tidak. Terus kita di sini bisa ya kita. Iya. Harusnya sih memang nanti kalau bisa sih produk-produk UMKM binaan dompet duafa. Jadi produk-produk dari Mustahik kita itu ataupun mitra kita itu yang kita taruh di sini gitu. Biar bisa promo gratis. Insyaallah. Itu banyak yang untuk Bang. Ya mudah-mudahan ya. 100.000. Amin. Iya. Jadi SMA di pesantren. Ya, pesantren. Terus kuliah? Kuliah di IPB. IPB. Ya. Oh, Bogor. Ya, IPB. Jurusan sastra. Masa ya sastra Bang? IPB itu pertanian Bang. Tapi kalau ditanya kan jurusan apa, saya selalu bilang sastra, saya bilang gitu. Kan. Gitu. Ya, lebih ini aja, lebih lebih kalau anak senja kalau orang bilang kan, lebih sastra. Ya. Karena saya ini bahas kopi nih kita nih. Boleh. Suka ngopi juga. Minimal sekali sehari itu ngopi saya. Oh berarti abang kalau udah senja itu abang ngopi gitu. Senja maghrib lah yo. Ngopi. Buat anak-anak senja ngopi boleh. Senja ya, tapi maghrib juga. Ya maghrib sholat dong. Ya kan? Maghrib sholat. Jangan ngopi aja gitu. Ngopi, iya. Dia mah suka kopi juga ya. Ya kopi sebenarnya buat gini. Untuk biasa itu menjelang siang ya, jam-jam 10 tuh ngopi itu agar
memacu ini kita ini lagi adrenalin kita lagi. Jadi biar lebih ngecas lagi gitu. Oh, ini mungkin lebih lebih bisa cari inspirasi. Iya, karena kopi salah satu minuman yang bisa memperbaiki mood juga, kemudian semangat gitu. Gitu. Tapi yang paling suka Abang kopi apa? Paling Abang suka. Sering minum, sering beli, sering buat. Nah, kopi, kalau saya cerita kopi itu awalnya kalau dulu ya waktu masih kecil itu saya sering yang paling saya suka itu adalah sisa kopi yang diminum oleh ayah saya. Sudah minum nih, ditinggalin ditutup gitu kan. Nah, sisa itu saya minum, saya suka gitu. Nah, terus zaman kuliah salah satu cara untuk bisa bertahan biar bertahan ngerjain tugas ataupun kopi ini kalau banyak gulanya itu bisa nahan lapar gitu. Ya tau lah mahasiswa itu kan. Iya. Tahan laparnya macam-macam gitu. Makan sekali kan? Iya. Sekali tapi ngopi banyak. Gitu. Setelah itu sakit mah gitu. Iya. Nah, ini jangan ditiru ya. Jadi teman saya datang dari Aceh bawa kopi Aceh gitu. Kalau di Bogor itu biasanya kopinya kopi liong, kopi sasetan tuh Rp500. Kopi-kopian gitu. Terus teman saya bawa dari Aceh, terus kita minum di gunung. Dan itu enak banget, dingin, enak banget tuh kopinya. Enak banget kopinya, kopi Gayo gitu, kopi Arabica. Nah, setelah itu dia bilang, kalau mau pengen lebih enak lagi, datang ke Aceh. Nah, setelah saya kuliah kemudian kerja gitu kan, saya ke Aceh dan benar saya keliling tuh kedai kopi mulai dari tradisional sampai yang modern tuh saya coba gitu. Bener, salah satu surga kopi itu di Aceh. Ya, betul. Jadi sampai hari ini kopi khas Riau saya pernah coba juga Liberica yang ada di Meranti. Ya, tiap kopi itu kan punya khasnya masing-masing lah. Iya, masing-masing. Tapi kalau saya sih lebih suka biasanya tuh kopi hitam long black lah. Tak ada gula Bang ya? Kadang pakai gula, kadang enggak, tapi memang bagusnya sih enggak pakai gula ya, ngurangin ini kita ya, konsumsi gula gitu. Nah, itu mengenai kopi. Jadi kalau kopi mau sponsor juga boleh, silakan. Kopi apapun. Yang di Riau, kopi Riau. Oh, kopi Riau boleh. Wah, sepanjang Arifin Ahmad itu banyak produk kopi, silakan sponsori di sini ya. Iya. Mencari sponsor. Ini boleh minum? Boleh. Kopi nih ya? Kopi nih Bang. Coba dulu. Air putih nih. Air putih. Kopi. Ini memang benar-benar low budget nih. Low budget. Nah, jadi dari kuliah suka kopi kan, jurusan sastra. Karena dibilang anak senja. Gitu kan. Yeah. Padahal kuliah di PB. Nah, ya betul. Nah, kan Abang nih kan kuliah nih kan. Kalau kuliah aktivitas Abang apa kira? Yang ini sekarang nih kemana katanya pernah jadi dosen, bos gitu. Pasca kuliah. Kalau pasca kuliah ya pernah sempat di Bogor juga sebetulnya. Terus saya pikir waktu itu kapan saya mengabdinya ke daerah gitu kan. Ibu saya juga bilang begitu. Orang-orang pada ke Riau kok malah saya pergi jauh gitu. Bukannya saya nggak mau bertarung nih di tempat orang gitu. Tapi kapan lagi saya mengabdi gitu. Akhirnya saya pulang tahun 2012 gitu. Jadi Abang kuliah tuh tak pulang-pulang atau memang pulang juga? Pulang. Dengan segala dinamika gitu kan. Kadang pulangnya ya naik bus. Ya begitulah. Biasanya kalau anak-anak IPB itu naik bus ya Bang ya? Naik bus tuh? Ya tergantung dia punya orang tua. Kalau orang tuanya punya duit dia pulang pakai pesawat. Kalau saya ya inilah naik bus. Ya, tahu kan berarti standarnya adalah gini. Balik Abang kuliah. Tak jadi PNS. Jadi PNS saya. PNS apa Bang? Pegawai Negeri Somalia. Somalia. Betul-betul Abang pernah ke Somalia. Jangan tembak Abang nanti. Oh enggak. Astagfirullah. Jadi ya kalau jadi PNS ya silakan aja, sebenarnya nggak ada masalah, bagus sih. Artinya kualitas aparatur negara kita artinya akan jadi lebih baik begitu.
kalau diisi oleh orang-orang yang bagus juga. Bagus, gitu. ya. Iya. Jadi Nah, ente PNS nggak? kemarin ikut. Oh, ikut. Belum Baik. jadi. Tapi Baik. jadi PNS juga Bang kita, Bang. Oke. Jadi selamat menjadi amil muda di Dompet muda. Duafa. Kalau saya tidak melarang sebetulnya, ya. Ini sebagai pimpinan cabang ya. Silakan kalau kawan-kawan memang ada passion di situ. Artinya alumni Dompet Duafa itu bisa mengisi di pemerintahan. Dalam artian dia sudah dapat tuh ruh-ruh pemberdayaan, Iya, betul. ruh-ruh Iya, sosial begitu. Jadi ingat itu sebetulnya. Iya. Benar nggak ada masalah. Yang value-value kita ini kita bawa Value, ke, iya. ke pemerintahan gitu Iya. ya. Tapi saya bersyukurnya sih memang turnover di Dompet Duafa Riau ya khususnya itu tidak terlalu tinggi sebetulnya. Jadi nggak tahu juga apa yang menarik di sini buat kawan-kawan ya. Gitu. Kira-kira ini jadi gantian nih buat Gio kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa menarik di Dompet Duafa? Iya, sebenarnya kalau kerja di Dompet Duafa semua cukup, Bang. Cukup ya? Iya, beli motor cukup, Oh gitu. beli mobil cukup, Iya. beli rumah cukup, yang penting cukup aja. Cukup aja. Ya gitu. Kadang kan ada yang secara penghasilan sampai 3 digit gitu tapi nggak cukup gitu. Ada Iya, gitu. betul. Tapi kalau sudah dicukupkan, Cukupkan, ya, ya. alhamdulillah. Gitu. Kalau Dompet Duafa sih kalau Gio 4 tahun ya 4 tahun ya, masuk 4 tahun ya. Dulu tuh kita tak punya apa-apa, Bang. Tak punya, maksudnya tak punya apa-apa tuh skill gitu dulu ya, selain bisa desain tak ada lagi. Bisa Oke. desain, ngomong pun masih belum berani gitu kan. Nah, di Dede semuanya belajar dari nol, dan Dede Dompet Duafa menerima itu. Oke. Nah, jadi kita juga belajar ya, kita juga belajar sambil bekerja gitu, dan itu juga kita sesuai dengan profesional kita gitu. Iya. Ada mentor-mentor, Pak Ali atau Bang Hendy juga yang menjadi misalnya tim kerja Gio yang bisa mengayomi. Kan kita kan sistemnya kan kayak kekeluargaan gitu Bang ya. Kita lebih mengayomi lah, lebih tenggang rasa gitu. Jadi dalam lingkungannya juga enak gitu kan. Oke. Jadi ya sekarang 4 tahun nyaman-nyaman aja sih. Oke, siap. Pasti saya siap jadi MC di sini ya. Saya udah terus ini soalnya. Jadi gantian. Oke Bang, balik. Apa bincang nih? Oke. Baru kan? Apa Ya. bincang baru nih? Apa mau ngapain di sini? Mau ngapain? Di sini ya. Di Riau. Di Riau. Iya. Kalau di sini udah jelas, saya promo kopi. Enggak. Pincap Sertijab itu di akhir Oktober. Praktis tuh pasca itu adalah beberapa kegiatan ya, beberapa kegiatan yang kita tidak standby di Pekanbaru gitu. Iya. Pekanbaru ada aja kegiatannya, ada kegiatan keluar gitu kan, ngurusin program yang saya kan ini alumni program. Ya, Program ekonomi Dompet Duafa. Ya. Jadi masih ada hal-hal yang harus dihandle gitu. Yang diselesaikan. Yang harus diselesaikan. Jadi praktis mungkin lebih kurang, mungkin kalau dihitung mungkin paling seminggu secara efektifnya ya, efektif di kantor ngurusin administrasi segala macam gitu. Seminggu. Nah, memang apa yang akan dilakukan sekarang yang pasti Dompet Duafa ini sudah sejak tahun 2013 ya, sudah 3 pincap, berarti saya yang keempat. Pincap itu sebenarnya tidak ada yang merubah kita sih sebetulnya. Tidak ada yang merubah kita. Hanya ya posisi ruangannya aja yang beda. Betul. Ruangannya beda. Gitu Sekarang kan. mau pindah bangku ya. Pindah ke belakang. ada punya lebih ruang sendiri ya. ruangnya lebih kecil. Nah, tapi apa yang mau saya lakuin adalah meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pincap sebelumnya. Kita kan punya roadmap ya, punya blueprint gitu kan. Kita mau ngapain itu sudah ada sebetulnya. Tinggal ikhtiar dan berdoa gitu. Yang pasti semua kita lakukan untuk kemaslahatan umat, untuk para mustahik yang kita berdayakan gitu. Itu yang kita lakukan. Berarti lebih ke kita penguatan ke pemberdayaan ya Bang ya. Riau ini. Oh enggak juga, semua. Jadi kalau ditanya pincap tuh ngapain ya sekarang gitu kan, mengelola semuanya.
Riau yang dikelola. Iya, maksudnya tuh sama kayak ini kan, kayak kita gubernur lah gitu. Iya, kalau program mungkin kepala dinas nih gitu misalnya, gitu ya. Andai-andai kepala dinas. Jadi kalau kita yang pegang wilayah nih, seperti kenapa saya suka tuh baca-baca sejarah ya. Terutama mungkin akhir-akhir ini saya baca sejarah Utsmaniyah lah, Ottoman. Jadi untuk menjadi sultan itu mereka tuh harus tahu wilayah yang ada di depan mereka, belakang mereka begitu. Misalnya nih di sebelah timur harus berhadapan dengan Mongol, sebelah barat berhadapan dengan Byzantium begitu. Jadi dia harus menguasai itu, geopolitiknya harus tahu dia gitu kan, harus tahu. Nah, kita yang megang Riau misalnya diamanahkan untuk mengelola Riau. Jadi saya pikir semua amil di Riau, nggak cuma Mesti Pincap ya, tahu tuh sudut-sudut terdalam, tahu tuh di mana begitu. Ini perbatasan sih di mana sih masalah gitu kan? Ya mungkin kita nggak banyak ya, tapi itulah penting yang namanya sinergi dan kolaborasi dengan kawan-kawan ataupun dengan komunitas ataupun dengan jaringan yang ada di setiap pelosok yang ada di Riau ini. Jadi kalau pengen saya ngapain sebagai Pincap yang baru, ya saya pengen meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para Pincap-Pincap sebelumnya. Saya tidak pengen ini zamannya siapa nih, saya buat yang baru gitu. Itu nggak berjalan tuh program kita. Berarti ini terpotong, nanti baru lagi gitu. Potong lagi ya, nggak selesai ya. Selesai kita. Walau improvisasi itu harus ya, kita improve dari yang ada kita improve gitu. Bukan berarti harus membuang apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Semua kan bukan untuk kita, untuk umat gitu. Mustahil gitu. Ya kita juga sama juga kerjanya kayak pemerintah bang ya. Nah Pincapnya lagi kemiskinan gitu. Kalau di program dia kan ngurus program doang, betul ya kan, ngurus mustahiknya, mitranya segala macam. Tapi kalau udah Pincap minimal tuh kan sederhana, bisnis proses dompet duafa itu penghimpunan, pengelolaan, penyaluran. Nah dia harus tahu ini tiga-tiganya harus tahu. Penghimpunan ini seperti apa nih gitu kan, donatur kita bagaimana mendapat kemudahan atau apa yang harus dibantu gitu. Ya pengelolaan ya kita harus tahu nih persentase ini untuk program pendidikan seperti apa, ini penyaluran, ini untuk program kesehatan seperti apa, ini operasional bisnis seperti apa, penyaluran lagi kan. Nah belum hal-hal strategis gitu. Jadi manajemen kita tuh gimana biar bisa tepat sasaran ya bang ya. Jadi saya pikir sih semua kita ini layak untuk menjadi pimpinan sebetulnya ya. Cuma masalah waktu, kemudian memantaskan diri begitu. Memantaskan diri. Semua jadi belajar juga sebenarnya. Saya juga belajar juga dari kawan-kawan gitu kan. Terlalu lama megang di program. Kemudian fundraisingnya juga saya masih belajar nih dengan kawan-kawan fundraising di Remo, kemudian di keuangan gitu. Maka saya tidak segan-segan minta, kalau ada hal-hal yang saya tidak mengerti pasti saya tanya gitu. Justru abang enak bang, abang pernah fundraising, pernah program, jadi Pincap sekarang. Nah dulu saya mikir juga begitu. Fundraising saya pikir kan fundraising susah gitu kan. Kemudian diminta oleh pimpinan cabang sebelum itu mau ke program nih, mengelola program pemberdayaan. Kita belum punya nih program pemberdayaan ekonomi. Saya pikir bakal lebih senang gitu kan. Ternyata keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa gitu. Karena ternyata harus belajar, ada namanya matriks perencanaan program, kemudian dinamika ini, belum lagi belajar LFA, PRA. Nah, kemudian ilmu dinamis, belajar BMC lagi, bisnis model canvas begitu. Nah, jadi ternyata lebih susah. Nah, jadi Pincap lebih susah lagi. Iya, betul. Tapi nikmati aja sih sebetulnya. Oke, berarti gitu ya. Berarti melanjutkan apa yang sudah buat kita sama kita ya. Iya. Terus bang, ini abang dulu kan ekonomi ya. Terus pasti ngelola sentra ternak Riau dong. Riau kan berarti kan semua nih gitu. Yang dulu awalnya kan kita kan waktu itu punya modal 200, sekarang udah sampai 1.200 domba gitu kan. Nah itu gimana ceritanya bang? Bisa diceritain sedikit? Program sentra ternak ya. Jadi program sentra ternak Dede Farm itu menjadi program flagshipnya Dompet Duafa Riau ya, dan beberapa cabang yang ada di Indonesia. Sebelum kita berani untuk mengelola dalam jumlah populasi yang besar, kita mulai dari langkah kecil dulu yuk. Saya selalu percaya itu dengan yang namanya proses gitu kan, dari langkah kecil gitu. Dan itu kalau dijalani dengan serius,
insya Allah akan berhasil. Pertama di tahun 2018. Jadi ketika saya mengelola program di akhir 2017 2007 Desember itu saya diamanahkan untuk mengelola program itu untuk persiapan 2018. Saya pikir waktu itu kenapa Dompet Duafa Riau tidak bisa menyerap tebar hewan kurban yang ada di Indonesia yang dikelola oleh Dompet Duafa sejak tahun 94. Jadi maksudnya begini, kan donatur kan dari luar negeri, dari sudut Indonesia dimanapun gitu. Kenapa kok Riau cuma mengandalkan kekuatan kita menghimpun donasi kurban? Menghimpun aja. Menghimpun, tetapi secara jumlahnya nggak besar waktu itu ya. Artinya apa? Kalau kecil, otomatis yang mendapatkan manfaat juga sedikit gitu masyarakatnya. Saya kepikiran waktu itu kita harus punya nih satu program pemberdayaan. Kalau waktu itu namanya Kampung Ternak. Terus kita analisa di seluruh Riau ini kira-kira di mana sih yang potensial gitu. Saya waktu itu targetnya memang untuk ruminansia kecil, kambing gitu ya, domba gitu. Karena kalau sapi itu pertama kosnya besar, yang kedua buat kita ya, kalau buat bagi yang mampu sih sah-sah aja sapi. Awalnya itu kan dulu kan masih baru gitu ya, masih baru, belum terlalu banyak program yang terlalu yang pemberdayaan itu belum banyak. Karena Dompet Duafa itu dia otonom, otonom. Jadi dia memiliki kekhasan sendiri lah sesuai dengan ininya. Mengelola daerahnya sendiri. Gitu. Kita menghimpun di sini, kemudian itu zakat kita itu nggak kemana-mana ya, ke Riau juga gitu. Nah jadi akhirnya saya kepikiran bagaimana menyerap kurban Dompet Duafa yang sampai 20 ribuan itu bisa dinikmati oleh masyarakat Riau. Ini ngopi nih, minum nih. Ya. Nah, kering teka di lanjut. Lanjut. Jadi saya analisa gitu kan, saya analisa, kemudian saya ketemulah dengan kawan-kawan di himpunan alumni IPB Riau. Jadi salah satu lokasi yang bisa adalah di daerah Siak. Singkat cerita nih ya. Singkat cerita kita ketemu dengan calon mitra yang belum punya basic peternakan yang bagus ya. Terus kita berikan dengan segala uji kelayakan itu sampai malam itu. Jadi namanya aja tuh yang manajer program, tapi secara juga. Iya, tetap harus tahu ya. Karena kan abang manajer program ekonomi sendiri juga kan. Jadi di program itu saya merasa tuh jadi motivator ya juga, jadi eksekutor, imam gitu juga, kan. Jadi imam juga, jadi tukang baca doa gitu kan. Iya, jadi akhirnya singkat cerita tadi itu mulai dari 20 ekor tuh awalnya 20 ekor ya. 20 ekor diberikan ke kelompok. Jadi tapi kelompok itu nggak ditinggal gitu. Kita bina mereka, diberikan pelatihan manajemen gitu ya, dan dibantu alhamdulillah dengan pendamping program yang sangat bagus juga. Nah, terus kita berani tuh. Jadi kita sampaikan ke Dompet Duafa di pusat ya, Riau sanggup untuk mengelola program tebar hewan kurban. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita mengelola dalam jumlah yang besar gitu. Itu salah satu capaian ya yang buat kalau saya semoga menjadi amal jariah kalau buat saya. Dan juga donatur ya. Ya semua pun lah. Semua pun yang ini ya terlibat di Dayun itu, di Siak itu. Saya tuh sangat merasa manfaat itu sangat luar biasa di situ. Sampai kemarin ada juga itu ya dari sisa penghasilan mereka tuh mereka kumpulkan juga untuk bayar masjid, pembangunan masjid, untuk gitu duafa lagi tuh yang ada di sekitar situ, ibu-ibu gitu. Ini sedih nih, boleh diedit nggak? Jadi disensor nggak perlu ya. Jadi itulah salah satu manfaat yang saya rasakan begitu. Alhamdulillah sekarang sudah mandiri masyarakatnya, sudah jalan gitu. Ya namanya pemberdayaan kan harus mandiri kan. Iya, harus mandiri. Manfaatnya semua belajar ke sana deh, banyak yang belajar gitu. Itu terkait program peternakan. Iya. Terus juga ini kan katanya juga bisa investasi Bang ya. Investasi wakaf juga bisa di ternak ya. Iya, investasi wakaf sosial ya. Iya. Dari kita kan ternaknya juga ada juga dana dari wakaf, juga ada dana dari zakat. Iya. Ya. Jadi ini kita ngomongin serius ya. Nah dari tadi benar serius sih sebenarnya.
Sebenarnya gini, yang sekarang itu yang kita kelola sekarang ya masih berjalan program sentra ternaknya. Itu beda cara sentuhan saja. Jadi ilmu pemberdayaan itu dinamis. Jadi pakem dari dulu sampai sekarang tuh nggak bisa sama, beda gitu, beda tuh pendekatan. Jadi dalam mengelola masyarakat itu, pemberdayaan masyarakat itu dia ada levelnya, ada levelnya. Ini miskin kerak nih, miskin tidak berdaya, itu nggak bisa tuh diberikan bantuan. Jadi harus sesuai dengan kategorinya gimana biar bisa melakukan pemberdayaannya ya. Betul. Ini miskin kerak itu nggak bisa tuh diberikan. Saya susahan Pak bayar SPP Pak. Oh tenang, saya berikan ibu program menanam padi. Itu nggak bisa. Sebenarnya kebutuhan dia itu mau bayar semua sekolah. Iya gitu. betul. Nah, yang mulai ini itu kan untuk program pemberdayaan itu dia tinggal ditendang dikit lagi melewati garis yang namanya garis kemiskinan itu. Betul. Itu. Ya, jadi beda-beda ya. Beda. Ini fungsi pelayanan nanti ada lagi gitu tahapannya. Nah, ada namanya orang yang sudah melewati garis kemiskinan itu yang bisa ditawarkan itu adalah bisnis sosial. Iya, betul. Atau kalau di kita sering namanya social enterprise gitu. Macam-macam caranya. Bisa wakaf, bisa investasi sosial juga gitu. Salah satunya ini ya. Iya, bisa. Bisa. Apa? Ya bisa. Yang pasti itu program yang sudah kita lakukan udah teruji lah gitu. Udah teruji. Jadi sebenarnya yang paling PR yang cukup besar sekarang itu adalah bagaimana program peternakan itu yang terlibat lebih banyak lagi. Nah, masyarakat yang lebih banyak lagi. Kalau saya sih pengennya masyarakat itu menjadi plasmanya sentra ternak itu. Jadi nanti diberikan modal, jadi dompet duafa itu yang akan menjadi off takernya. Jadi tidak kesulitan lagi mereka untuk pemasaran gitu. Kita juga udah apain ke produksinya, terus juga distribusinya juga ya. Iya. Jadi kita semua kita apain. Karena kan dompet duafa ini kan besar ya, berarti juga mitra-mitranya juga banyak. Gitu. Oh banyak. Kita di luar negeri juga banyak, ada 5 cabang kan. Cabang. Besar lah. Target Bang. Ya. Tahun ini mungkin tahun depan nih. Ini tahun ini udah mau cut off ya. Bukan. Maksudnya kan akhir tahun gitu kan. Iya. Alhamdulillah target tahun ini udah tercapai. Oh, belum. Saya tahun ini mau jalan-jalan. Kemana? Tapi nggak boleh. Thailand. Oke. Target tahun ini ya. Kalau target tahun ini sedikit lagi ini. Apa yang belum ini? Saya pengen ini sih maksimalkan untuk kemanusiaan Semeru ini sebetulnya. Jadi biar nanti biasanya agak susah tuh di recovery tuh. Kalau sekarang insya Allah itu kawan-kawan kita yang ada di Pulau Jawa dan juga di daerah lain itu juga support juga gitu kan untuk kebutuhan yang mendasar sekarang. Tapi nanti di recovery. Itu saya coba ikhtiarkan gimana caranya pas ini ya di akhir tahun ini kita maksimalkan agar nanti di tahun depan pasca erupsi ini masyarakatnya nanti ada program yang bisa ataupun bantuan bangun rumah gitu kan. Secara jangka panjang itu Jangka panjang ya. Tapi untuk di tahun 2022 yang pasti melanjutkan ini ya wakaf gitu kan program ekonomi itu yang mau dikembangkan lagi dan tentunya program-program reguler misalnya yang layanan mustahik yang misal minta bantuan SPP yang sakit gitu itu tetap dilayani. Agenda besarnya Bang? Agenda besar ini rahasia ya. Kira tahu kan? Sensor aja dulu. Sensor dulu. Adalah sesuatu yang besar kita buat. Karena memang kalau kita ini kan nggak perlu diceritain. Nah jadi baru diceritain ya. Iya, jangan belum bergembor apa-apa udah gembor ternyata nggak jadi. Iya, jadi. Janji jadinya. Janji.